hal seperti itu, seperti apa menurut pandangan hukum menurut abang sendiri? Ya, selamat sore rekan-rekan wartawan dan media. Saya selaku Rehat Huta Barat, saya selaku praktisi hukum, untuk menanggapi komentar Nikita Mirzani terhadap replik JPU, yang dimana JPU memberikan suatu alasan terhadap tuntutannya yang mengakibatkan sampai 11 tahun dan denda 2 miliar itu dikarenakan karena Nikita Mirzani di dalam dianggap JPU menganggap dalam proses persidangan bahwa Nikita Mirzani ini tidak kooperatif, bahwa sering melakukan suatu melanggar tata tertib yang diatur dalam persidangan, dan itu menurut JPU salah satu yang untuk memberatkan. Ya itu udah pasti, karena makanya kalau di dalam hal persidangan itu seorang terdakwa itu diminta selalu kooperatif dan tertib, mengikuti tata tertib persidangan dan juga sopan. Karena itu saya pernah dulu katakan itu kan, sikap-sikap arogansi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani di dalam proses persidangan ini akan sangat-sangat merugikan dia sendiri nanti. Karena itu di dalam pertimbangannya maupun nanti hakim itu menjadi satu pertimbangan. Kan selalu hakim selalu membacakan pertimbangan hukum, ya kan? Pertimbangan apa yang memberatkan terhadap terdakwa. Ini, ya kan? Yang meringankan. Ini. Jadi itu adalah salah satu dianggap oleh JPU yang memberatkan, dan nanti bisa berlanjut ini sikap-sikap arogansi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dalam proses selama persidangan ini, yang dianggap yang memang tidak kurang mengikuti tata tertib dalam persidangan, kurang sopan, itu akan sangat merugikan dia. Jadi dalam hal itu tidak ada yang salah. Bang, walaupun di dalam persidangan ada perdebatan yang panas, terus ada emosi, terus nada tinggi, itu jadi penilaian JPU juga bang dalam persidangan untuk memberatkan seorang terdakwa itu nih. Iya, apalagi di dalam persidangan itu kan semua kan ada tata tertib, ya kan, untuk mengungkap fakta-fakta dalam persidangan, ungkap fakta-fakta itu apa yang sesungguhnya terjadi, bukan berarti harus teriak-teriak, kan bukan. Yang harus diungkapkan dengan misalnya ucapan-ucapan, misalnya bahasa yang sopan, lemah lembut, kan tujuannya kan mengungkap fakta. Yaitu hakim yang sebenarnya biasanya senang dengan cara-cara yang elegan tapi terungkap fakta sesuai dengan apa yang, misalnya kalau misalnya seorang pengacara Nikita Mirzani ini atau Nikita Mirzani ini waktu dia dalam hal diberikan kesempatan menanya misalnya saksi, ya kan dia tanya dengan baik, dengan dia akan buktikan bahwa dia misalnya tidak supaya tidak terpenuhi dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut itu, kan dia bisa sampaikan dengan elegan. Itu. Ya, tapi tujuannya tercapai. Tapi kan masyarakat berpikir masa gara-gara perdebatan emosional sesaat harus dihukum sama 11 tahun. Apakah itu adil? Bagaimana dengan korupsi yang koruptor yang merugikan negara hingga ratusan miliar, Bang? Kasusnya Nikita hanya 4 miliar, Bang, tentang pencucian uang. Nah, ini gimana melihat dari rasa keadilan itu sendiri? Jadi sebenarnya kan saya bilang tadi kan dianggap faktor untuk memberatkan, bukan berarti itu dasar utamanya. Dasar utama tentu JPU itu memberikan kan kalau misalnya ini masuk dalam pasal TPPU. TPPU itu kan maksimalnya itu kalau nggak salah ya di perkara kita ini kan dimasukin itu pasal yang ancaman hukumannya 20 tahun kan maksimalnya itu. Artinya jaksa penuntut umum kalau yakin bahwa di sini memang ada terungkap dan mereka punya bukti bahwa ini adalah ada TPPU-nya, tidak terlibat pencucian uangnya, mereka bisa tuntut maksimal kok 20 tahun, kan undang-undang mengatur. Jadi tidak ada, itu masih masuk di dalam koridor, kecuali misalnya jaksa, tapi nggak mungkin lah kan menuntut di luar undang-undang dakwaan melebihi daripada ancaman hukuman yang didakwakan. Ini kan udah hampir cuma separuh. Dan Bang, akhirnya di duplik kemarin Niki mengucapkan sendiri dengan nada nangis, dia bilang, ya nulis ini sendiri, dia menilai JPU
JPU menilai Niki terlalu dimanjakan oleh majelis hakim karena JPU menilai Niki membawa saksi ahli dan juga yang meringankan Niki itu yang membuat Niki aneh dan lucu. Kenapa dia tidak boleh membawa saksi ahli sedangkan itu kan haknya untuk terdakwa dalam persidangan. Abang menilai ya memang kalau sesuai di dalam KUHP kita, ya kan, baik misalnya itu pelapor yang diakui oleh JPU pengacara negara, itu kan sama-sama haknya diberikan kesempatan untuk memberikan untuk menghadirkan keterangan ahli, ya kan, keterangan ahli ya, bukan saksi ahli, keterangan ahli. Termasuk juga terdakwa itu maka malah terdakwa itu kan malah diberikan secara KUHP yang sesuai dengan diatur dalam pasal KUHP 160 ayat 1 itu kan bahwa terdakwa itu diberikan kewenangan untuk menghadirkan saksi yang meringankan untuk dia. Ya, apalagi kalau keterangan ahli, ya kan? Itu kan diatur, itu KUHP yang ngatur. Sah itu ya memang bukan sah saja, memang sah karena memang hukum kan itu kata aturan hukum KUHP. Di mana masalahnya? Jadi itulah yang membuat Niki kayak merasa JPU menyudutkan Niki, memberatkan Niki karena ada punya dendam pribadi yang seperti itulah. Jadi di dalam repliknya JPU dan Niki membacakan dupliknya membantah gitu. Bisa dibilang seperti itu, Bang ya. Oh, jadi ini siapa yang tidak diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk memberikan untuk dihadirkan JPU-nya enggak merasa Niki dimanjakan gitu. Oh, JPU merasa dimanjakan oleh majelis hakim karena menghadirkan saksi yang meringankan, karena menghadirkan keterangan ahli. Ya, saya pikir dalam hal ini JPU salah dalam arti salahnya gimana saya? Salah dalam hal menanggapi hak prerogatif yang ada melekat di dalam majelis hakim. Kenapa? Itu kan memang seperti tadi, untuk terdakwa itu kan diberikan hak untuk sesuai dengan yang diatur dalam KUHP pasal 160 ayat 1, terdakwa itu diberikan hak untuk menghadirkan dan persidangan untuk saksi yang meringankan, dan juga dia diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli, memberikan keterangan ahli. Itu saya pikir dalam hal ini JPU kurang pas kalau memang begitu ya. Kita nggak ikuti persidangan ini, tapi kalau kata rekan-rekan wartawan kalau memang komentar JPU begitu, saya pikir di situ JPU kurang pas itu ininya komentar, apalagi resmi itu di dalam repliknya ya. Bang Lihat ini juga pengacara Nikita Mirzani juga akan melakukan langkah amicus curiae, Bang. Nah, menurut Abang pengertian dari amicus curiae sendiri secara hukum seperti apa tentang hal ini, Bang? Jadi gini ya, kalau amicus curiae itu adalah artinya bahwa pengacaranya ya kan menghadirkan orang yang tidak terlibat di dalam ini secara fakta hukum, tapi meskipun bukan pihak terlibat secara langsung dalam kasus tersebut, tapi tujuannya adalah untuk membantu pengadilan dengan memberikan informasi atau sudut pandang tambahan untuk mencapai kebenaran, keadilan. Konsep ini umum dalam sistem common law dan telah diadopsi di Indonesia berdasarkan prinsip hukum seperti diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi ya memang itu kan cuma sifatnya membantu istilahnya ini misalnya seseorang ahli ini memberikan pandangan hukum untuk membantu memberikan masukan lah terhadap majelis hakim. Dan tadi itu kan jelas diatur juga dalam undang-undang, ada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi itu memang pengacara itu nanti tinggal apakah hakim akan mempergunakan itu atau tidak, kan itu kan kembali kepada hak prerogatif kehakiman, karena hakim yang benar-benar mengikuti persidangan ini mulai awal, mulai proses misalnya pemeriksaan saksi terdakwa, mulai proses daripada saksi pelapor, ya kan, apapun saksi petai yang lain, maupun
saksi meringankan terhadap terdakwa maupun keterangan ahli dari kedua belah pihak, dari jaksa penuntut umum, dari ini kan semua kan hakim ini yang sudah menilai ini. Ya kalau hakim merasa tidak terlalu perlu itu dipertimbangkan di sana, mereka sudah cukup materi untuk memutuskan ini, ya bisa juga itu tidak dipertimbangkan. Tapi kalau hakimnya misalnya merasa perlu, bisa juga diterima masukan itu, kan kira-kira begitu. Kan aturannya kan semua ada diatur oleh undang-undang. Bang, ketika JPU terkesan Nikmir menganggap JPU menyerang secara pribadi, pihak dari Nikmir dan pengacaranya bisa nggak mengadu ke tingkat yang bisa menegur JPU yang terkesan menyerang secara pribadi, ke MAK atau seperti apa, alur jalurnya Bang, ketika melihat ini kita merasakan tidak keadilan oleh JPU sejauh ini. Nah, sekarang kan yang dirasakan Nikita Mirzani ini bahwa JPU merasa bahwa Nikita Mirzani ini merasa JPU tidak melakukan satu keadilan dalam konteks mana? Kan semua kan udah ada, kalau di dalam persidangan itu kan udah ada tata tertib, udah ada misalnya tata tertib persidangan. Jadi dalam hal apa yang dimaksud Nikita ini harus jelas sebenarnya. Dalam hal apa dia tidak dilakukan misalnya kesempatan dalam persidangan, ada contohnya ya, bisa ada contoh ini. Contohnya pada saat Nikita Mirzani nih, misalnya diperiksa sebagai terdakwa, dia mau mengungkap menjelaskan fakta-fakta, tapi jaksa penuntut umum langsung mengkat, interupsi, itu kan salah satu. Tapi itu kan sebenarnya itu kan ada tinggal dia cukup di situ mengadu kepada majelis hakim yang ada di sana. Itu kan kewenangan daripada majelis hakim, ketua majelis di sana dan anggota-anggotanya yang punya bisa menganulir semua itu, nggak perlu harus misalnya di luar konteks pengadilan. Kan udah ada, kalau dalam pengadilan ya, ada merasa ini merasa sesuatu tidak hal yang adil perlakuan daripada JPU ini, kan bisa mengadu dia langsung di situ, dan bisanya itu kan bisa langsung diambil alih oleh pada kita mengadu ke presiden sejauh ini. Nah, masalah kalau dia merasa mendapatkan satu keadilan dalam proses ini, dia mau mengadu ke Prabowo, Pak Prabowo sebagai presiden, bisa-bisa saja kan. Tapi apakah presiden menanggapi? Presiden ini kan banyak sekali mau diurusin negara ini kan, bukan cuma urusan, kan presiden juga tahu kan itu kan udah ada di sana yang ngurusin itu oleh ya undang-undang dalam majelis hakim. Nggak mungkin, artinya sangat-sangat jauh menurut saya hal-hal seperti ini Pak Presiden harus mengintervensi atau masuk menanggapi seperti ini. Nanti jadi terlantar nanti tugas-tugas presiden yang jauh-jauh sangat besar, masih banyak masyarakat negara Indonesia ini harus diurusin kan.